Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang PTN yang dirahmati Allah. Perkenalkan dulu nih, nama aku Kanisa. Insya Allah hari ini aku akan bahas matematika soshum dari TO Akbar yang sebelumnya udah dilaksanain oleh Bimbel Bintang Belajar. Nanti insya Allah aku akan kasih tips, aku akan kasih trik, aku akan kasih rumus cepat. Jadi teman-teman please tontonin videonya sampai habis, jangan di skip-skip, jangan dicepet-cepetin. Teman-teman, sebelum kita mulai pembahasannya, pertama-tama, kita lurusin niat, kita niatkan semua yang kita lakuin ini untuk Allah, biar semua yang kita lakuin dapat pahala. Yang kedua, ayo kita baca doa terlebih dahulu. Doa mau belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga materi yang aku sampaikan bisa terserap dengan baik dan semoga ilmu yang nanti teman-teman dapetin itu bermanfaat buat teman-teman dan aku juga di dunia maupun di akhirat. Amin. Oke, perkenalan cek, doa cek. Sekarang waktunya kita mulai bahas soal. Bismillah. Yang pertama, soalnya seperti ini. Bentuk ini akan ekivalen dengan, pertanyaannya kayak gitu. Ekivalen itu sama dengan. Jadi, yang perlu teman-teman ingat, kalau ada bentuk yang seperti ini, berarti ngerjainnya pakai konsep pangkat dan pecahan. Yang perlu teman-teman ingat, kita lihat yang ini dulu. A pangkat min 1. Ada pangkat dan pangkatnya negatif. Kalau ada pangkatnya negatif, berarti nanti teman-teman bikin jadi seperti ini. A pangkat min 1, dia tukeran. Tadinya dia di atas, terus dia jadi di bawah. Pangkatnya pun tukeran. Tadinya negatif, dia jadi positif. Gitu ya. Jadi, untuk temannya nih, untuk B-1, konsepnya pun sama. Dia jadi seperti ini. B pangkat min 1 adalah 1 per B pangkat 1. Tadinya B-nya ada di atas, sekarang B-nya ada di bawah. Pangkatnya tadinya negatif, sekarang jadi positif. Itu semua terjadi karena pangkatnya negatif. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutin. Berarti nanti, bentuk ini A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 itu bisa berubah jadi 1/A tambah 1/B. Kak, satunya kemana nih? Satunya kita tinggalin, kita biarin. Karena kalau pangkat 1, ya berarti kan dirinya sendiri. Contoh, 4 pangkat 1, ya 4. 5 pangkat 1, ya 5. Berarti A pangkat 1, ya A. B pangkat 1, ya B. Gitu. Next ya. Nah, kalau ketemu bentuk seperti ini, berarti teman-teman ngerjainnya pakai konsep pecahan. Gak susah kok. Jadi ini yang bawah kayak biasa, A kali B, ini dikali, yang atas kali silang. B kali 1 jadi B, A kali 1 jadi A. Nah, teman-teman punya pangkat bentuknya begini. Tapi belum selesai ya. Kenapa belum selesai? Karena di option belum ada. Jadi seandainya di option udah ada bentuk seperti ini, ya udah berarti jawabannya ini gitu. Tapi sayangnya di option nggak ada. Berarti kita harus melanjutkan perjuangan ini. Oke. Nah, yang teman-teman ingat aku tulis lagi, kalau pangkat negatif berarti dia dibalik, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. Contohnya kayak ini, tadi B-nya di atas jadi di bawah. Nah, ini pun sama. Kalau dia pangkatnya negatif, ini nih pangkatnya negatif, berarti ini ditukar, dibalik. Tadinya di atas, dia jadi di bawah, yang tadinya di bawah jadi di atas. Makanya bentuknya jadi begini. AB-nya tadinya di bawah jadi di atas, B tambah A tadinya di atas, sekarang berubah jadi di bawah. Habis itu pangkatnya juga berubah. Tadinya minus, sekarang pangkatnya positif. Kayak gini nih teman-teman. Ingat ya, jadi kalau ketemu pangkat yang negatif berarti dibalik. 1, yang atas jadi bawah, bawah jadi atas. 2, yang harus teman-teman ingat adalah pangkatnya juga dibalik. Tadinya negatif jadi positif. Gitu.
Nah, habis itu sekarang yang perlu teman-teman ingat, kalau penjumlahan itu boleh tukeran. Jadi B plus A itu bisa kita ubah menjadi A plus B. Maka jawabannya A kali B per A plus B. Gitu. Kenapa harus ditukar, Kak? Karena di option jawaban yang ini nih nggak ada. Makanya harus diganti. Yang bawahnya jadi A plus B. Seandainya jawaban di option udah ada yang ini, ya udah berarti teman-teman nggak perlu repot-repot nuker. Teman-teman langsung aja pilih jawabannya yang ini. Gitu. Paham ya insya Allah? Oke, next. Sekarang tentang akar-akar persamaan kuadrat. Nah, kalau ketemu soal tentang akar-akar persamaan kuadrat, teman-teman nanti harus ingat beberapa hal. Yang pertama tentang penjumlahan akar. Akar pertama ditambah akar kedua, rumusnya min depannya x dibagi depannya x kuadrat. Kalau di buku-buku ditulisnya min B per A. Tapi biar teman-teman nggak blank, pokoknya teman-teman harus ingat kalau akarnya mau dijumlahin berarti minus depannya X dibagi depannya X kuadrat. Kalau di soal ini depannya X itu P, depannya X kuadrat itu angka 1. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau dia di depan huruf ini nggak punya angka, berarti sebenarnya dia itu angka 1. Nah, terus teman-teman lihat, katanya akar dari persamaan ini adalah A dan B. Berarti kita ganti nih, akar pertama tambah akar kedua, kita tulis A tambah B sama dengan minus P seperti itu. Lanjut, yang harus teman-teman ingat kalau ngomongin tentang akar-akar adalah perkalian akar. Jadi akar pertama dikali akar kedua sama dengan yang nggak punya X dibagi depan X kuadrat. Kalau di buku-buku ditulisnya X1 dikali X2 sama dengan C per A. Tapi biar teman-teman nggak blank, aku ingetin lagi, kalau dikali itu pokoknya yang nggak punya X dibagi depannya X kuadrat. Kalau di soal ini yang nggak punya X samsek itu si Ki. Berarti nanti yang atas ini Ki dibagi depannya X kuadrat angka 1. Berarti nanti kita tulis akar pertamanya A, akar keduanya B, dikaliin hasilnya Ki per 1, alias Ki doang. Oke ya, di sentence pertama udah selesai ya. Sekarang kita lanjut ke berikutnya. Kita punya A kuadrat B ditambah AB kuadrat sama dengan 6 dan ini. Nah, balik lagi ngerjainnya satu-satu. Kita kerjain yang pertama dulu nih, yang ini nih. Nah, kita punya A kuadrat B ditambah AB kuadrat hasilnya 6. Kalau ketemu soal seperti ini, yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman bikin sederhana. Biasanya sederhana didapat kalau teman-teman udah memfaktorkan gitu. Nah, gimana caranya kalau memfaktorkan? Kamu lihat aja di sini nih, mana yang double, yang dua-duanya punya. Mulainya dari depan. Contoh, ini A pangkat 2, ini A pangkat 1. Berarti yang paling kecil itu A pangkat 1. Jadi nanti A ini kamu keluarin nih A-nya. Nah, ini tuh apa? A pangkat 1. Terus sekarang teman-teman bikin. Kalau udah A, biar jadi A kuadrat B, kurang apa? A-nya perlu nambah 1 lagi, ditambahin B seperti itu. Terus yang ini AB kuadrat, A-nya udah ada nih, A-nya teman-teman tutup. Berarti butuh apa nih? Butuh B kuadrat. Tulis deh di sini B kuadrat di dalam kurung. Gitu. Udah selesai? Belum. Teman-teman masih harus lihat lagi ya. Ini masih ada yang punya dua-duanya nggak? Nih teman-teman lihat yang di sini AB, B-nya pangkat 1, di sini B-nya pangkat 2. Berarti yang paling kecil B aja. B ajahnya kita keluarin. Nah, ini B-nya kita keluarin. Nah, teman-teman lihat nih, biar jadi AB, B-nya udah nih, berarti B-nya tutup. Butuh apa nih? Oh, butuh A. Tulislah di sini A. Lagi, di sini B. Di sini ada B pangkat 2. Pangkat 2-nya coret. Berarti butuh apa? Butuh B. Nah, berarti di sini tulis B gitu ya. Jadi kalau difaktorin, caranya teman-teman tinggal lihat mana yang pangkatnya paling kecil, teman-teman keluarin, sisanya taruh di dalam kurung.
Kalau udah paling sederhana, teman-teman tinggal masukin informasi dari sentence yang pertama, dari kalimat tentang akar-akar persamaan kuadrat. A kali B, teman-teman punya informasinya dari sini nih. A plus B, teman-teman punya informasinya dari sini, seperti itu. Ya, nah jadi teman-teman harus ingat ada penjumlahan sama perkalian, teman-teman bisa langsung aja masukin. Nah, AB itu hasilnya Q, A plus B hasilnya min P. Teman-teman kali hasilnya menjadi 6 gitu. Habis itu teman-teman bikin nih, min P sama dengan 6 per Q. Kenapa harus digituin, Kak? Karena di sini ada dua huruf, ada dua variabel. Nanti teman-teman ngerjainnya susah kalau langsung ngegabung gini. Jadi teman-teman harus bikin yang salah satunya sama dengan salah satunya gitu. Jadi kalau teman-teman bikin Q sama dengan 6 dibagi min P, boleh. Min P sama dengan 6 dibagi Q, boleh. P sama dengan min 6 dibagi Q, boleh. Pokoknya yang satu variabel ada di kiri, yang satunya lagi variabelnya ada di kanan. Mana aja yang menurut teman-teman mudah, teman-teman bisa bikin gitu. Oke, kita udah punya P. Nah, kita udah nyelesain yang bagian ini. Sekarang kita lanjut ke bagian yang ini, yang A pangkat min 1 tambah B pangkat min 1 sama dengan 3 per 2. Berarti teman-teman nanti langsung aja ini pangkat negatif, seperti soal di nomor 1, jika pangkat negatif berarti teman-teman tukeran. Tadinya di atas jadi di bawah, tadinya di atas jadi di bawah, seperti itu. Terus teman-teman kerjain kayak kerjain pecahan biasa. Kalau udah, nah sekarang kalau udah sederhana, teman-teman bisa langsung masukin. Nah, masukin aja informasi yang ini. Gitu ya, teman-teman. A tambah B udah ada, A kali B juga udah ada. Teman-teman masukin rumusnya, masukin hurufnya gitu. Teman-teman udah punya ini, udah punya ini. Berarti langkah berikutnya yang harus teman-teman lakuin adalah teman-teman substitusi atau teman-teman masukin. Nih, kita punya min P-nya 6 per Q. Berarti min P yang di sebelah sini kita ganti nih jadi 6 per Q. Gitu. Biar apakah diganti? Biar teman-teman punya satu huruf doang. Kalau teman-teman punya hurufnya dua begini, nah pusing banget. Gitu. Nah, habis itu ini dikerjain 6 per Q kuadrat sama dengan 3 per 2. Langkah berikutnya kali silang 2-nya ke atas. Nah, habis itu 3-nya ke bawah, Q kuadratnya pindah ke sana. Gitu ya. Jadi kalau semuanya ada tumpuk-tumpuk nih begini, bentuknya pecahan sama dengan pecahan, teman-teman ingat harus dikali silang. Oke, clear ya? Nah, nanti ini tinggal dikerjain 6 kali 2, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Jadi Q kuadrat sama dengan 4. Pertanyaannya itu P kuadrat kurang Q kuadrat. Q kuadratnya udah clear, P kuadratnya belum selesai. Teman-teman kalau ngerjain pakai cara substitusi, kerjain substitusi lagi. Jadi kalau teman-teman punya Q kuadrat, berarti teman-teman bisa dapetin Q-nya. Nah, kalau teman-teman bisa dapetin Q-nya, habis itu teman-teman bisa langsung aja masukin ke yang sebelah sini nih. Nah, gitu ya. Jadi, kalau ada dua huruf, ngerjain substitusi dapat satu huruf, lanjutannya adalah substitusi lagi. Kita punya min P sama dengan 6 per Q. Kita punya Q-nya 2. Berarti, kita kerjain min P sama dengan 3, P-nya sama dengan min 3, kita punya P kuadratnya sama dengan 9. Pertanyaannya, kenapa di sini kita ambil yang positif? Kenapa nggak kita ambil yang negatif? Karena nggak ngaruh ya teman-teman. Karena yang ditanya adalah kuadratnya. P kuadrat kurang Q kuadrat. Nah, di sini teman-teman udah punya P kuadrat, udah punya Q kuadrat. Sekarang teman-teman tinggal langsung aja masukin. 9 kurang 4, nanti teman-teman nemu hasilnya 5. Dan itulah jawaban yang kita butuhkan. 9 kurang 4 hasilnya 5, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah 5. Alhamdulillah. Lanjut, pertanyaan berikutnya tentang fungsi kuadrat. Nah, kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman nggak perlu panik. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Apa yang dimasukin?
Nih, teman-teman lihat nih ya. Kalau teman-teman punya pilihan di option, cara paling cepat adalah teman-teman masukin. Ini kan F sepertiga sama dengan F1 sama dengan 0. Teman-teman ambil yang angkanya paling cantik atau paling gampang seandainya semuanya cantik. Maksudnya cantik tuh bulat, jadi teman-teman kalau ngerjain nggak capek, nggak pusing gitu. Di sini yang kita punya cantik itu F1. Kalau cantik semua, ambil aja yang paling kecil yang teman-teman kira kayaknya paling gampang gitu. Gitu ya konsepnya. Nanti kalau F ini artinya kita ganti semua X jadi angka yang di dalam sini. Dalam sini angka 1, kita ganti X-nya pakai angka 1. Terus ini tuh hasilnya. Jadi kalau 0 berarti kita cek hasilnya 0 atau enggak. Apa yang dicek dari option? Kak, itu apa enggak lama? Enggak. Insya Allah enggak. Insya Allah cara ini justru lebih cepat daripada teman-teman ngerjain pakai rumus gitu. Toh di sini angkanya 1. Jadi lebih gampang lagi ya teman-teman masukinnya. Langsung ya kita option yang A. Ini kita langsung ganti 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 dikurang 3. Kalau teman-teman kerjain ini hasilnya tidak sama dengan 0. Nggak sama dengan 0 yang ini nih. Jadi nggak sesuai sama yang dimau gitu. Berarti karena nggak sesuai kita lupakan. Next. Yang B ini 3 kali 1 kuadrat dikurang 4 kali 1 tambah 3. Yang harus teman-teman ingat, kalau ada kuadrat seperti ini, yang teman-teman kerjain adalah kuadrat dulu. Jadi 1 kuadrat hasilnya 1, kemudian dikali 3, gitu. Kalau teman-teman kerjain, nanti hasilnya ternyata nggak 0 lagi. Berarti teman-teman langsung coret, oh jawabannya bukan B, seperti itu. Teman-teman langsung lupakan. Lanjut, langsung kita ke option yang C. Nah, ini ada minus nih. Kalau ada minus, jangan lupa teman-teman kerjain kuadrat dulu, baru dikali ke depan. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek, ternyata begitu dikerjain yang ini, hasilnya itu 0. Berarti teman-teman, ini adalah kandidat jawaban untuk soal ini, gitu ya. Lanjut, nah sekarang kita option yang D. Nah, seperti tadi, jangan salah ya kalau ada min X kuadrat yang dikerjain kuadratnya dulu. Jadi kalau ada kuadrat dia tuh nempel. Teman-teman ingat ya, aku ulang sekali lagi. Kalau ada kuadrat itu dia nempel, teman-teman kerjain kuadratnya terlebih dahulu. Kalau teman-teman cek, hasilnya juga nggak 0. Berarti dia bukan kandidat jawaban yang kita inginkan, kita bisa lupain option yang D. Terus kita lihat option yang E. Option yang E, begitu teman-teman masukin hasilnya 0, nah inilah salah satu kandidat jawaban. Jadi teman-teman udah dieliminasi nih, udah ditepis-tepis. Nah sekarang jawabannya antara yang C sama yang E. Dapatnya dari mana? Dapat ini, jawaban yang benar itu didapat dari yang ini nih. Nah, dari nilai maksimum. Pertanyaannya, kenapa nggak pakai F sepertiga? Karena kalau teman-teman pakai F sepertiga, biasanya hasilnya sama. Nanti ini benar, ini pun benar. Biasanya seperti itu. Jadi teman-teman, aku ulang sekali lagi, ini pilih salah satu aja yang gampang. Habis itu teman-teman next ke informasi berikutnya. Ini nilai maksimum, berarti yang teman-teman pakai informasi nilai maksimum. Step 1 dari nilai maksimum itu teman-teman turunin sekali fungsinya, dibikin sama dengan 0, kemudian teman-teman cari X-nya. Kalau udah, masukin X ke fungsi sebelum diturunin, terus cek hasilnya ini yang ini atau enggak. Jadi karena ini 1, berarti cek hasilnya 1 apa enggak. Kalau ternyata di sini 10, berarti nanti teman-teman cek X-nya ketika dimasukin hasilnya 10 atau enggak, seperti itu. Oke, kita langsung aja pakai untuk option yang C. Option yang C, nah optionnya yang seperti ini, kita pakai step 1, kita turunin dulu sekali, kita bikin sama dengan 0. Ini min 3x kuadrat, 2-nya turun ke bawah, x-nya pangkatnya berkurang. 2 dikali 3 jadi 6. X-nya yang tadinya pangkat 2 jadi pangkat 1. Kemudian yang ini tadinya punya X, sekarang dia sudah nggak punya X lagi ya. Jadi kalau diturunin, ingat-ingat kalau diturunin ini konsep turunan, ini pangkatnya turunin ke bawah, habis itu pangkatnya berkurang. Tadinya X pangkat 2 jadi X pangkat 1. Kemudian yang tadinya punya X,
jadi nggak punya X. Terus sisanya yang tadinya nggak punya X sekarang sudah hilang. Hilang. Oke, lanjut ya. Di step 1 habis diturunin cari X-nya. Berarti kalau mau nyari X, kita kerjain kayak biasa, pindah ruas, habis itu dibagi. Karena dia minus, dibagi minus, hasilnya positif. Oke, berarti langkah berikutnya dari step 2 adalah kita masukin X ke fungsi sebelum diturunin. Jadi X yang ini kita masukin ke fungsi yang sebelum diturunin yang ini nih. Nah, yang ini. Oke. Kita masukin X-nya itu 4/6, berarti dimasukin 4/6. Ini juga 4/6. Yang harus teman-teman ingat, kalau misalkan bisa dikecilin, mungkin dikecilin aja biar gampang. Ini 4/6 bisa dikecilin jadi 2/3. Jadi teman-teman di sini dimasukinnya angka 2/3 aja, itu lebih gampang, lebih cepat. Tapi seandainya teman-teman lupa, nggak pakai dikecilin, masukin X ini pun boleh. Jadi 4/6, 4/6 aja tanpa dikecilin pun boleh. Terus abis dimasukin, teman-teman cek hasilnya sesuai sama yang di sini atau enggak. Karena di sini angka 1, berarti yang harus kita lakuin adalah kita cek ini hasilnya 1 atau enggak. Nah, kalau teman-teman kerjain, ini hasilnya min 4/3 tambah 8/3 dikurang 1. Ternyata hasilnya enggak 1 ya. Berarti jawabannya karena gagal di step 2 ini, gagal dia karena hasilnya enggak 1 nih, berarti option C bukan jawaban yang kita mau, berarti jawabannya langsung aja dapat. Jawabannya adalah option E, seperti itu. Perlu dicoba lagi nggak? Ya nggak perlu lah, kan optionnya udah tinggal antara C atau E. Jika C gagal, jawabannya pasti yang E. Gimana kah seandainya kandidat jawaban itu ada lebih dari 2? Berarti teman-teman masukin sekali lagi seperti itu. Oke, soal berikutnya ini tentang gambar segitiga. Nah, kalau ada informasi seperti ini, nah teman-teman boleh coret-coret aja langsung. Apa nih katanya? Informasi yang pertama itu bentuknya siku-siku di sini. Tahu dari mana Kak? Karena dia bilang AB, AC, BC itu 4, 3, 5. Ini adalah triple Pitagoras. Kalau triple Pitagoras berarti di antara sisi yang pendek-pendek ini pasti siku-siku. Ingat ya, kalau dia triple Pitagoras. Triple Pitagorasnya bisa teman-teman baca sendiri. Biasanya sih antara ini dan kelipatannya. Jadi nanti 8, 6, 10 seperti itu. Habis itu ada 5, 12, 13 dan semacamnya. Ada banyak, teman-teman bisa ngapalin aja. Atau kalau misalkan teman-teman gak mau ngapalin, teman-teman bisa cek yang pendek-pendek ini, kalau dijumlah dikuadratin, hasilnya jadi ini kuadrat atau enggak. Jadi kalau misalkan yang ini tadi, ini berarti 4 kuadrat itu 16, ditambah 3 kuadrat 9. 16 ditambah 9 hasilnya 25. 25 itu sama seperti 5 dikuadratin. Jadi aku ulang buat ngecek dia kuadratnya itu kerjain dulu ini sendiri terus dijumlah. 4 kuadrat tambah 3 kuadrat yang pendek-pendek ini dikuadratin terus dijumlah. Terus teman-teman cek hasilnya sama kayak ini atau enggak. Kalau sama nih teman-teman, berarti dia merupakan triple Pitagoras, berarti dia sudutnya siku-siku di tempat yang pendek. ABAC yang pendek 4 sama 3, jadi siku-sikunya adanya di sebelah sini. AB dan AC, gitu ya teman-teman. Kalau ada segitiga ini berguna banget karena nanti ketika ngerjain trigono berarti lebih gampang seperti itu. Ngerjain luas pun lebih gampang kalau misalkan dia segitiganya siku-siku. Jadi informasi siku-siku ini penting banget untuk teman-teman pahami. Lanjut ya. Nah, sekarang kita punya ruas yang CX. Itu sama seperti ruas yang CZ. Dari informasi yang ini ya, CX sama dengan CZ. Berarti kalau kita misalkan ya, nah kita misalkan ini sepanjang M, maka ini pun akan sepanjang M. Kak, boleh gak ini sepanjang X? Ya boleh aja, asal kamu gak kebalik sama yang ini. Gitu sih. Lanjut ya. Nah, habis itu kita punya informasi
AZ, nih ya, AZ sama dengan AY. Kita punya informasi seperti itu. Nah, teman-teman lihat, AC ini di soal AC itu panjangnya 3. Berarti nanti kita punya AZ itu 3 kurangin M. AC itu 3 dikurangin sebelah sininya M. Berarti di sini 3 kurang M, seperti itu. Nah, karena kata soal AZ sama dengan AY nih katanya, berarti nanti kita punya AZ yang ini sama AY yang ini panjangnya sama-sama 3 kurang M gitu. Apalagi yang belum kita pakai? Yang belum kita pakai itu BX. Kita lihat ya, BX belum kita pakai. Teman-teman lihat, di sini M, CX-nya itu sepanjang M, kemudian dari B ke C itu panjangnya 5 kata soal. Berarti teman-teman, kalau yang hijau sebelah sini BX ini, itu dari ujung kurangin M. Jadi dari sini ke sini itu 5, dikurangin yang M. Ini yang hijau sisanya 5 kurang M. Gitu. Terus, BX udah. Katanya BX itu sama dengan BY, berarti nanti teman-teman langsung aja BX sama dengan BY. Kalau BX-nya 5 kurang M, maka nanti BY-nya pun sama 5 kurang M gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman udah dapat lengkap. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah teman-teman butuh M-nya tuh berapa? Teman-teman butuh cari. Gimana caranya? Teman-teman butuh informasi ruas garis yang belum dipakai. Ini udah panjangnya 3, ini udah panjangnya 5. Nah, berarti teman-teman masih ada nih yang belum dipakai, yaitu informasi yang sebelah sini, gitu. Ya, dari A ke B, nah kata di soal A ke B itu panjangnya 4 cm. Berarti nanti AB didapat dari AY ditambah YB. Berarti teman-teman bisa langsung masukin aja. AB panjangnya 4, AY 3 kurang M, YB 5 kurang M gitu. Terus teman-teman kerjain biasa, angka dengan angka, huruf dengan huruf. Terus habis itu pindahin ruasnya, ini min 2M jadi plus 2M, ini plus 4 jadi minus 4. Nanti kalau udah dapat, terakhir kita punya M-nya 2. Maka M-nya ini 2, ini 2, ini nanti 5 kurang 2, 5 kurang 2, 3 kurang 2, 3 kurang 2 gitu. Oke, paham teman-teman? Nah, ternyata pertanyaannya belum selesai nih, karena yang ditanya adalah luas segitiga ZAY. Luas segitiga ZAY kita butuh pakai rumus dasar dari segitiga. Rumus dasar segitiga adalah setengah dikali sisi yang pertama, dikali sisi yang kedua, dikali sinus sudut antara dua sisi ini. Ini ya rumus dasarnya, setengah dikali sisi yang pertama, kali sisi yang kedua, dikali sinus sudut antara dua sisi. Kak, kenapa nggak pakai alas kali tinggi bagi 2? Karena alas kali tinggi bagi 2 hanya berlaku khusus ketika segitiganya siku-siku. Ketika segitiganya enggak siku-siku, teman-teman jangan pakai rumus yang itu. Teman-teman pakai rumus yang umum yang ini gitu. Nah, yang ditanya itu segitiganya yang di sini nih. Nah, segitiganya yang di sebelah sini. Yang teman-teman ingat, sisi 1 sama sisi 2 ini, sisinya bebas pilih asal ngurut. Sisi pertama, habis itu nanti ada sudut antara dua sisi, kemudian nanti ada sisi kedua. Berarti kalau di kasus yang ini nih, teman-teman, yang diketahui angkanya yang mana? Yang ini nih, si AY sama si AZ. Jangan pilih yang YZ karena kita nggak punya YZ panjangnya berapa. Biar gampang, aku ulang sekali lagi. Sisi pertamanya kita pilih AY, sisi keduanya kita pilih AZ, kemudian sudutnya yang sebelah sini, seperti itu. Berarti kita punya setengah kali 3 kurang 2 kali 3 kurang 2 dikali sinus 90. Karena ini tuh siku-siku alias 90 derajat. Kemudian teman-teman bisa langsung masukin setengah kali 1 kali 1 kali sinus 90. Sinus 90 hasilnya 1, teman-teman harus ingat ya. Jadi teman-teman harus ngapalin sinus sudut. Karena itu emang kepake banget. Nanti hasil dari perkaliannya adalah setengah dan itulah jawaban yang kita inginkan. Luas segitiga ZAY adalah setengah. Oke, berikutnya tentang sistem persamaan linear. Nah, di sini teman-teman punya variabel alias huruf
hurufnya itu X, sama hurufnya yang satu lagi itu Y. Nah, langkah pertama teman-teman harus ingat, kalau bentuknya pecahan seperti ini, kedua ruas dikali dengan hasil perkalian penyebutnya. Penyebut rumput itu adanya di bawah. Nah, jadi teman-teman nih lihat ya, nih. Yang teman-teman perlu lakuin adalah kedua ruas dikali dengan hasil perkalian penyebutnya. Jadi 3 kali 2 hasilnya 6, jadi teman-teman harus ngaliin ini sendiri kali 6, ini sendiri kali 6, ini sendiri kali 6. Sebenarnya yang perlu dikali itu KPK. Tapi kalau misalkan teman-teman blank, teman-teman langsung kali aja yang bawahnya. Nanti terakhir mau dikecilin itu gampang urusan belakangan. Jadi biar teman-teman nggak blank, nggak ngapalin rumus panjang-panjang, nggak ngitung lama, teman-teman ingat aja, ini yang bawah dikali, habis itu nanti ini dikali, ini juga dikali, seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang bisa dicoret, 3 sama 6 bisa dicoret jadi 2, teman-teman kerjain ini 2. 2 dan 6 bisa dicoret jadi 3, seperti itu. Langkah berikutnya, teman-teman kali pelangi kayak biasa, 2x kali 2 jadi 4x, 1 kali 2 jadi 2. Nah, ini kali pelangi lagi, min 2 kali 3 jadi min 6, min 3y dikali 3 hasilnya jadi plus 9y. Yang harus teman-teman perhatiin, ketika di sini minus, teman-teman harus hati-hati banget. Karena orang biasanya kekecoh di sebelah sini. Kalau ini minus, nanti teman-teman harus min 2 kali 3 jadi min 6, min kali min 3y kali 3 jadi plus 9. Ingat-ingat ya teman-teman, jangan sampai kekecoh, jangan sampai salah gara-gara ini doang. Jadi teman-teman harus banget banyak latihan, biar yang receh-receh kayak gini nih nggak kekecoh gitu. Oke lanjut ya, pokoknya konsepnya semua huruf adanya di kiri, yang nggak punya huruf adanya di kanan. Jadi teman-teman pindahin, nanti teman-teman punya 4x tambah 9y, itu minus 4-nya pindah ruas. Ingat-ingat ketika dia pindah ruas, dia pasti ganti tanda. Tadinya minus 4, dia akan berubah jadi plus 4 gitu. Teman-teman kerjain nanti punya 4x tambah 9y sama dengan 22. Belum selesai ya teman-teman perjuangannya karena ini baru satu persamaan. Habis itu kita butuh persamaan yang satunya lagi, 6 kali 3 itu 18. Jadi nanti teman-teman yang ini kali 18, ini kali 18, hasil yang ruas kanannya pun dikali 18. Kalau bisa dicoret-coret, 6 sama 18 dicoret, 3 sama 18 dicoret. Ingat ya teman-teman, yang boleh dicoret itu antara atas dengan bawah. Aku ulang sekali lagi, yang boleh dicoret atas dengan bawah. Atas dengan atas nggak boleh dicoret, bawah dengan bawah nggak boleh dicoret. Lanjut. Nah, habis itu teman-teman langkah berikutnya dari sini adalah teman-teman kali pelangi. 3 kali 4x, 3 kali y, habis itu nanti x kali 6, y kali 6 gitu. Balik lagi, kalau misalkan bentuknya begini, semua yang ada hurufnya taruh di kiri, yang nggak ada hurufnya taruh di kanan, dan teman-teman kumpulin 12x temenan dengan 6x. Berarti teman-teman kerjain jadi 18x, 3y temenan sama 6y. Teman-teman kerjain jadi 9y gitu. Nah, habis itu kalau bisa dikecilin, teman-teman kecilin. Ini semua bisa dibagi angka 9. 18 bagi 9 jadi 2. 9 bagi 9 jadi 1, 36 bagi 9 hasilnya jadi 4. Gitu ya teman-teman, biar gampang, aku ulang sekali lagi, kalau bisa dikecilin, kalau bisa semuanya dibagi oleh suatu angka yang di kiri dan di kanan, maka bagi dulu sama angka tersebut biar sederhana. Oke, langkah berikutnya kalau teman-teman punya 2 huruf, 2 variabel, teman-teman boleh ngerjain pakai substitusi, teman-teman boleh ngerjain dengan cara eliminasi gitu ya teman-teman. Nah, biar gampang ngerjain eliminasi, itu aku kasih tahu yang atas kali depannya X di persamaan bawah, yang bawah kali depannya X dari persamaan atas. Gini nih maksudnya. Ini angka 4, ini angka 2. Teman-teman perhatiin aja X-nya. Ini angka 4, ini angka 2. Nah, berarti teman-teman nanti tuker 2-nya taruh ke sini, terus 4-nya taruh ke sini. Gitu. Aku ulang ya. 2-nya kaliin buat yang atas, 4 yang ini taruh buat yang bawah.
Nah, ini tuh berarti semua dikali. 4x kali 2 jadi 8, 9 kali 2 jadi 18, 22 kali 2 jadi 44. Yang bawah pun sama. Kalau udah, teman-teman kurang. Kalau dikurang, x-nya hilang. Sekarang teman-teman tinggal punya 18 kurang 4 jadi 14, 44 kurang 16 hasilnya 28. Kalau udah dibagi ya, Y sama dengan 28 dibagi 14. Jangan kebalik ya teman-teman. Pokoknya yang di sebelah sana, yang di sebelah sini nih, yang gak punya huruf dibagi sama yang di depannya huruf. 28 dibagi 14 hasilnya 2. Lagi-lagi perjuangan belum selesai karena ini baru dapat huruf Y-nya doang. Teman-teman masih butuh huruf X lagi. Nah, teman-teman gak perlu bingung kalau mau masukin, teman-teman tinggal pilih yang paling gampang aja. Teman-teman boleh pilih yang ini atau yang ini. Jadi dari persamaan awal, teman-teman lihat yang gampang. Kira-kira, nah yang gampang 2x plus y sama dengan 4 nih. Ya udah itu aja yang dimasukin gitu ya. Jadi aku ulang sekali lagi, kalau kamu punya 2 variabel atau 2 huruf, pertama eliminasi, kemudian teman-teman harus substitusi atau masukin. Gitu teman-teman, tapi pas masukin pilih yang gampang. Nah, 2x tambah ini nih, tambah y-nya sama dengan 4, nanti teman-teman punya. Terus habis itu nanti teman-teman dapat x-nya 1. Kak, boleh nggak dimasukin ke persamaan yang ini? Boleh dong, boleh banget, sama aja hasilnya ya. Jadi teman-teman udah dapat x, teman-teman udah dapat y. Nah, nanti teman-teman tinggal masukin ke pertanyaan yang ditanya. X tambah y, 1 tambah 2 hasilnya 3. Jadi jawaban untuk pertanyaan ini adalah delta. Jawabannya 3. Gitu teman-teman ya. Next, soal nomor 6 tentang fungsi. Nah, kalau teman-teman punya ini nih, punya yang bentuknya bukan fx, yang bentuknya bukan gx, hx, pokoknya yang di dalam sininya belum sederhana x doang, itu teman-teman harus ubah dulu sedikit. Gampang sih, nggak terlalu susah. Jadi kalau teman-teman punya fx kurang 2 sama dengan x plus 1, nah berarti nanti teman-teman, nah ini nih, biar jadi x doang, ini min 2 harus ditambah 2. Jadi cara gampangnya, kalau ini min 4 berarti ditambah 4, tinggal kebalikannya. Ini plus 5 berarti nanti dikurang 5, seperti itu. Nah, ketika yang di sebelah kiri ditambah 2, yang di sebelah kanan pun ditambah 2, gitu ya teman-teman. Jadi kalau ini x kurang 2, berubah biar jadi x itu ditambah 2, yang di sebelah kanan pun sama, teman-teman kasih tambahin plus 2 gitu. Nah, nanti ini tinggal x doang karena min 2 plus 2 habis. Yang ini teman-teman bisa kerjain x plus 2 plus 1 hasilnya jadi x plus 3. Voila, teman-teman punya fx yang cantik. Lanjut, nah kalau ada komposisi seperti ini, teman-teman harus ingat yang belakang masukin ke depan. Aku ulang ya, kalau ada komposisi yang bentuknya bulat-bulat gini, bulat tak berisi, tapi bukan donat, jadi itu tinggal yang belakang masukin ke depan. Nah, yang jadi masalah, G-nya belum ada, jadi kita tulis G-nya G aja. Yang belakang apa tuh? Yang belakang itu X-nya itu X plus 3, jadi F-nya kita taruh di sini. Gitu. Nah, habis itu sama dengan kata di soal bentuknya seperti ini. Jadi kita tulis ulang G komposisi F, F-nya kita ganti sama F yang ini. Nah, kan F yang ini udah ada nih X plus 3. F yang ini kita ganti jadi X plus 3 gitu. Berikutnya, nah sekarang sama kayak tadi lagi, kalau teman-teman punya X plus 3, berarti teman-teman butuh bikin jadi GX aja. Kalau di sini plus 3, biar habis dia dikurang 3. Di sebelah kanan pun sama, yang X-nya ada X-nya itu, X-nya di sini, yang tadinya nggak punya min 3, tambahin min 3 sekali lagi. Nah, yang harus teman-teman ingat, teman-teman dia harus digandeng sama X. Jadi ketika di sini ada bentuk kurung dan kuadrat, nah ini tuh di dalam, adanya di paling dalam, penambahan min 3-nya itu. Ingat ya teman-teman, aku ulang sekali lagi, kalau fungsinya bentuknya belum sederhana jadi fx, jadi gx, jadi hx, jx, dan seterusnya, teman-teman harus bikin dia jadi sederhana.
Kalau dia plus 3, berarti teman-teman tambahin min 3. Kalau dia plus 10, teman-teman tambahin min 10. Di kiri dan di kanan. Yang jadi masalah ketika di kanan, taruhnya harus gandeng sama si X. X ini adanya di dalam kurung sebelum kuadrat, maka min 3-nya ini pun adanya di dalam kurung. Kalau yang di sebelumnya yang ini nih, nah teman-teman lihat ini bebas, X-nya tuh nggak ada kuadratnya, nggak ada kurung-kurungnya, nggak ada perkaliannya, makanya plus 2-nya langsung aja dempet tambahin. Kalau ini min 3-nya juga nempel ya sayang, jadi masukin ke dalam kurung, karena ini X-nya adanya di dalam kurung. Oke, next kita kerjain. Ini yang di sebelah kiri tinggal GX saja, yang di sebelah kanan min 3 kurang 3 hasilnya jadi min 6. Dapat deh kita GX yang sederhana, udah bentuknya X aja gitu. Maka clear, Fx cek, Gx cek. Berikutnya kita tinggal kerjain yang ditanyain. F komposisi G. F.G, F bulat G. Nah, sama kayak tadi, konsepnya tuh yang belakang masukin ke depan. Jadi, nah, setiap X di fungsi di depan diganti jadi fungsi di belakang. Maksudnya gini ya sayang, kalau misalkan kita punya G, X itu akan kita masukin ke Fx, Fx-nya ini bentuknya X plus 3, jadi kita tulis dulu X plus 3. Kita tulis ya teman-teman ya, X plus 3 kita tulis. X plus 3 siapa? X plus 3 adalah fungsi yang depan. Jadi aku ulang sekali lagi, kalau kamu ketemu soal seperti ini, yang di depan tulis ulang dulu fungsinya. Kalau udah, setiap X di fungsi di depan ganti jadi fungsi di belakang. X ini diganti sama yang di belakang. Di belakang apa? Di belakang G. G-nya apa? Bentuknya begini yang panjang, maka X ini diganti jadi yang panjang. Aku ulangin sekali lagi, kalau komposisi yang terakhir udah ditanya, yang udah Fx cek, Gx cek, itu udah lengkap, berarti nanti teman-teman tinggal masukin aja. Teman-teman tulis dulu rumus fungsi untuk yang depan, kalau udah yang belakangnya ini masukin. Setiap X, ini ada X gantinya jadi yang panjang seperti ini. Perlu dibikin cantik? Enggak, kalau di sini udah ada angka, teman-teman nggak perlu bikin cantik, teman-teman langsung aja masukin, ganti X yang di sebelah sini, ganti sama yang di dalam kurung ini. Gitu ya teman-teman, jadi ini nggak perlu dikerjain capek-capek, nggak perlu dibongkar, nggak perlu diapa-apain, langsung masukin X-nya 1. Gitu, kalau udah nanti dikerjain, nanti dapat hasilnya. Kita punya 25 kurang 2 tambah 3, 23 tambah 3 hasilnya 26. Jawaban soal nomor 6 ini adalah 26. Alhamdulillah, teman-teman ada yang mau ditanya mungkin? Insya Allah clear ya, asal teman-teman paham banget. Ingat ya, kalau ketemu fungsi, yang pertama dia harus sederhana. Fx, Gx, Hx, Jx, dan seterusnya. Jadi kalau di kiri ditambah atau dikurang something, yang di sebelah kanan pun sama. Terus yang teman-teman ingat, dia harus digandeng. Ini X digandeng, ini karena X-nya ada di dalam kurung, digandeng min 3-nya di sini. Gitu ya teman-teman. Kalau udah, teman-teman baca pertanyaannya apa? Kalau udah, nanti teman-teman tinggal langsung masukin aja. Gitu. Clear ya insya Allah ya. Segitiga lagi. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, teman-teman itu, nah pertama kita tulis sudut-sudutnya dulu ya. Ini kita segitiga yang sebelah sini dulu ya. Ini siku-siku. Bentuknya teman-teman lihat kayak gini, bentuknya cantik. Kalau bentuknya cantik begini berarti siku-siku ini 90 derajat. Nah, habis itu kita punya sudut yang S ini adalah sisa dari ini dan ini. Teman-teman harus ingat, satu segitiga totalnya 180. Jadi nanti teman-teman lihat 180 kurangin 60, kurangin 90. Nanti dia punya sisa, hasilnya 30, maka sudut S yang kecil ini adalah 30 derajat. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Nah, yang ini adalah satu garis lurus. Teman-teman ingat, kalau satu garis lurus totalnya pun 180. Jadi yang biasanya diketahui satu, ketika dia bentuknya segitiga totalnya 180. Dua, kalau dia garis lurus totalnya pun 180. Jadi ini tuh garis lurus, totalnya 180, yang ini udah kepake 60. Berarti yang sebelah sini nih tinggal sisanya aja. Sisanya tinggal 120.
Mana lagi nih yang belum? Oh, yang belum bagian S yang di sebelah sini ya. S yang di sebelah sini. Teman-teman lihat, itu tinggal 180 kurangin 120 dikurang 30. Nanti teman-teman punya sisanya itu tinggal 30 derajat gitu. Jadi kalau ada segitiga, biasain untuk dapetin sisinya teman-teman butuh sudut. Jadi teman-teman isi dulu sudut-sudut yang belum terisi dari segitiga tersebut gitu. Nah, berikutnya sekarang kita lihat yang ditanya itu PS. PS adanya di sebelah sini, biar gampang yang teman-teman kerjain adalah pakai segitiga PQS. Kenapa? Karena yang diketahui PQ aja. Nah, bagian sini doang ya teman-teman. Kalau diketahuinya PR, teman-teman bisa pakai segitiganya PRS. Karena yang diketahui PQ cuma spotek, maka segitiga yang teman-teman pakai itu adalah PQS gitu. Teman-teman harus pandai-pandai membaca soal. Kalau ruas garisnya sepotek, nah yang dipakai berarti segitiganya pun sepotek. Oke, next. Nah, sekarang yang dipakai adalah perbandingan sin. Perbandingannya bentuknya seperti ini. Teman-teman belajar di kelas 11. Belajar di trigonometri, ada rumusnya ruas garis per sin sudut seberang ruas garis. Konsepnya seperti ini. Jadi sebelum teman-teman lupa, pokoknya ingat-ingat, teman-teman harus ingat-ingat kalau misalkan ada segitiga yang ditanya tentang ruas, biasanya memakai sudut. Ya, jadi sudutnya dibikin dulu. Kalau udah teman-teman bisa pakai perbandingan yang ini. Ruas garis per sin sudut seberang ruas garis. Hasil perbandingannya sama. Maksudnya gini nih teman-teman. Nah, kalau kita punya PQ, ruas garis PQ, berarti kita pakai sinnya sudut seberang PQ. PQ seberangnya mana nih? Seberangnya S. Jadi, yang dipakai PQ per sin S. Kemudian kita pakai yang PS. Kak, kenapa yang pakai PS? Karena yang ditanya PS, bos. Jadi yang kita tulis PS. PS per sin Q. Karena seberang dari PS, seberangnya nih adalah huruf Q gitu. Ingat ya konsepnya, ruas garis per sin sudut seberang ruas garis tersebut. Nah, kalau udah kita tinggal masukin, PQ udah ada di soal, S udah kita cari, Q udah kita cari. Nah, yang harus teman-teman ingat lagi, kalau ada segitiga, itu teman-teman harus ngapalin trigonometri yang sin kostannya. Karena itu akan kepake banget. Kepakainya nih ya teman-teman, nggak cuma untuk teman-teman SMA, tapi teman-teman untuk kuliah pun memakai trigonometri ini. Jadi teman-teman perlu banget untuk ngapal sudut-sudut cantik 30, 120, 330 gitu. Lanjut. Nah, tinggal kita masukin sin 30 ada setengah, sin 120 adalah setengah akar 3. Nah, habis itu teman-teman tinggal kaliin aja setengah akar 3-nya ke sebelah sanain. Jadi teman-teman punya 10 akar 3 per setengah dikali setengah akar 3. Kalau ada teman-teman yang mau nyoret, coretlah. Pokoknya kalau dia di atas dan di bawah boleh dicoret. Setengah sama setengah ini boleh dicoret. Gitu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman punya nanti 10 dikali akar 3 dikali akar 3 hasilnya sama aja 10 dikali 3. Makanya nanti 10 kali 3 hasilnya 30. Maka PS adalah 30. Satuannya nggak ada, berarti 30 aja gitu. Ingat-ingat, pokoknya kalau teman-teman ketemu soal tentang segitiga, ngerjainnya biasanya pakai trigonometri. Kalau trigonometri, teman-teman satu, butuh sudutnya. Jadi teman-teman ingat, total segitiga adalah 180, total satu garis lurus adalah 180. Kemudian yang kedua, teman-teman butuh sin kostan. Jadi teman-teman harus banget ngapalin sin kostan sudut cantik. 30, 60, 120 dan seterusnya. Terus kalau misalkan mau nanya tentang garis, teman-teman bisa pakai rumus yang ini. Ruas garis per sin sudut seberang dari ruas garis tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu pakai rumus panjang-panjang, nggak perlu ngapalin banyak-banyak. Teman-teman harus hafal konsep yang ini. Ruas garis per sin sudut dari seberang ruas garis tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Soal berikutnya tentang luas daerah. Kalau ada luas daerah mau nggak mau teman-teman harus gambar. Tapi gambarnya gampang kok insya Allah ya. Pertama jelaslah bikin koordinat kartesius. Kedua tinggal pakai tutup-tutup aja.
Ini aku kasih contoh yang pertama ya, X kurang Y sama dengan 4. Jadi teman-teman bikin ini jadi tanda sama dengan. Pertama, misalkan teman-teman tutup dulu Y-nya nih. Teman-teman tutup Y-nya, berarti X sama dengan 4. Teman-teman taruh deh yang keempat di sumbu X yang lurus mendatar. Lanjut, sekarang gantian, berarti X-nya yang ditutup sama teman-teman, berarti teman-teman punya min Y sama dengan 4, Y sama dengan min 4. Berarti nanti di sumbu Y, nah teman-teman taruh nih min 4. Ingat-ingat min 4 adanya di bawah. Kalau udah, teman-teman tarik garis lurus. Lanjut, 2X tambah Y lebih kecil dari 2. Kalau kayak gini sama kayak tadi ya, ditutup yang gampang tutup X dulu aja. Ini X-nya ditutup berarti Y sama dengan 2. Nah, nanti teman-teman bikin di sini jadi 2. Habis itu sekarang gantian Y-nya yang ditutup berarti 2X sama dengan 2. X sama dengan 1. Aku ulang ya teman-teman, kalau teman-teman punya persamaan, teman-teman mau gambar, teman-teman tinggal tutup aja. Terus bikin tanda sama dengan. Aku ulang sekali lagi, 2X tambah Y sama dengan 2, teman-teman tutup X-nya, berarti teman-teman punya Y sama dengan 2. Terus kalau teman-teman tutup Y-nya, berarti teman-teman punya 2X sama dengan 2. X sama dengan 2 dibagi 2, berarti nanti teman-teman punya X-nya sama dengan 1, gitu ya. Lanjut, teman-teman tarik garis. Nah, habis itu yang jadi masalah, teman-teman punya titik ini nih. Nah, teman-teman punya titik ini, yang teman-teman nggak tahu ini tuh sebenarnya berapa sama berapa sih? Gitu kan? Nah, kalau mau nyari titik yang nggak jelas ini, yang nggak punya koordinat, teman-teman harus eliminasi. Apa tuh yang dieliminasi? Persamaannya ini sama ini. Di soal katanya X kurang Y lebih kecil dari 4, tapi ketika teman-teman eliminasi, ganti. Tadinya lebih kecil, teman-teman ubah jadi tanda sama dengan. Ini juga sama ya persamaan duanya, teman-teman eliminasi dengan langkah seperti yang udah aku bahas, nanti tinggal dikali silang, habis itu nanti disubstitusi. Kalau udah dieliminasi, nanti teman-teman akan dapat kalau hasil X-nya itu 2. Nah, kalau 2 berarti karena X-nya 2 berarti taruh di sumbu X angka 2. Jadi ini kalau dilurusin, nah ini dilurusin ini akan ada di angka 2, akan ada di koordinat 2 gitu teman-teman ya. Nah, lanjut. Nah, kita punya X lebih besar dari 0, itu berarti teman-teman ingat dia adanya di kanan. Jadi kalau ngomongin X lebih besar, X lebih kecil, Y lebih besar, Y lebih kecil, teman-teman harus ingat. Kalau dia lebih besar dari 0, dia itu adanya di kanan. X lebih besar dari 0 adanya di kanan. Teman-teman cuma perlu ngapalin satu aja, yang satunya kebalikannya. Kalau X lebih kecil dari 0 adanya di kiri. Gitu ya teman-teman. Lanjut, ini Y lebih kecil dari 0, itu adanya di bawah. Kalau adanya di bawah, berarti yang satunya lagi, kalau Y-nya besar dari 0, adanya di atas. Aku ulang sekali lagi, teman-teman harus ingat, kalau misalkan X itu ngomongin di kanan dan di kiri. Kalau dia lebih besar dari 0, dia di kanan. Kalau dia lebih kecil dari 0, dia di kiri. Y itu atas dan bawah. Kalau misalkan dia lebih kecil dari 0, dia ada di bawah. Dia lebih besar dari 0, dia ada di atas. Nah, gunanya apa teman-teman? Gunanya teman-teman lihat dari gambar ini, mana yang memenuhi kanan bawah? Gitu. Yang memenuhi kanan bawah adalah bagian yang kuning ini. Nah, sebelah sini. Yang ditanya luas yang ini. Teman-teman bisa ngerjainnya luas ini. Bangun apa nih kira-kira? Bingung ya, mau dibilang trapesiumnya bukan, karena sininya miring. Mau dibilang segitiga ya bukan. Jadi satu-satunya cara, sebenarnya nggak satu-satunya cara, tapi ini merupakan cara yang paling mudah. Daerah yang kuning ini bisa teman-teman dapetin dari segitiga yang lurus ini. Nah, segitiga yang penuh, full. Nah, habis itu nanti teman-teman potek. Nah atasnya teman-teman potek. Jadi dari yang full ini teman-teman potek. Atasnya nanti teman-teman punya sisanya tinggal yang kuning ini aja gitu. Nah, teman-teman lihat nih ya, segitiga full yang ini. Nah, ini kita punya rumus luas segitiga. Biasanya kalau bentuknya dari luas daerah, luas segitiganya itu nggak susah, nggak pakai yang soal sebelum ini yang pakai setengah kali sisi 1 kali sisi 2 kali sisi sudut, itu nggak perlu. Teman-teman biasanya ngerjainnya pakai biasa alas kali tinggi dibagi 2 aja. Berarti kalau di sini teman-teman punya nanti
yang sebelah sini. Nah, sebelah sini tuh apa? Sebelah sini tuh dari 2 sampai min 4. 2 sampai min 4, teman-teman boleh nguli, boleh dari min 4 sampai 2, 2, 1, 0, kayak gitu panjangnya berapa, atau teman-teman langsung kurangin aja. 2 kurang min 4. 2 kurang min 4 sama aja 2 ditambah 4. Nanti teman-teman punya hasilnya 6. Jadi dari sini ke sini itu 6 panjangnya. Gitu teman-teman ya. Lanjut, teman-teman, misalkan ini jadi alas, teman-teman butuh tinggi. Nah, tingginya itu yang di sebelah sini ya, tinggi itu dari yang paling bawah sampai ke paling atas. Jadi dari sini sampai sini. Nah. Gitu. Jadi dari sini sampai sini. Tadi hasil eliminasi kita ini tuh angka 2 nih sayang. Berarti nanti kita punya, nah ini tuh dari sini ke sini adalah 2 gitu. 2 ya, jadi ini tingginya 2. Berarti nanti kita punya luas segitiganya tinggal setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 6 kali 2 hasilnya 6. Teman-teman belum boleh berbahagia dulu karena belum selesai. Karena ini tuh baru segitiga yang full, teman-teman potek yang sebelah sini nih, potek. Nah, teman-teman yang dipotek ini, nah yang bagian sini teman-teman potek, kita cari nih luasnya ya. Langsung aja, karena dia bentuknya siku-siku, dari sini ke sini udah jelas nih 2, kan dari sini doang nih. Nah, kebayang ya teman-teman ya. Nah, sini 2, terus di sininya tinggal 1. Nah, ini kan 1. Nah, begini nih. Jadi segini 2, segini 1, langsung aja bisa kerjain setengah kali alas kali tinggi, hasilnya 1. Jangan lupa nanti terakhir dikurang. Ingat ya, dikurang bukan ditambah. Karena daerah yang kuning didapat dari yang gede, dikurang potekan yang kecil ini. 6 kurang 1, teman-teman nanti dapat hasilnya 5. Jadi luas daerah yang dibatasi adalah 5 satuan luas. Gitu ya teman-teman. Insya Allah kalau soal tentang luas daerah ini, luas yang dipakai itu basic. Segitiga, persegi panjang. Tapi teman-teman perlu jeli untuk lihat segitiganya dia kan potek. Dibilang segitiga ini harus dipotek dulu sama yang sebelah sini baru dapat yang ini gitu. Kalau seandainya bentuknya udah cantik, bentuknya udah persegi panjang, ya udah teman-teman bisa langsung ngerjain persegi panjang gitu. Tapi yang ini bentuknya agak jelek, dia bentuknya nggak sempurna, makanya teman-teman harus sedikit pakai trik ya. Jadi ini pakai segitiga gede kurangin segitiga kecil gitu teman-teman ya. Berikutnya soal tentang matriks. Nah, soal tentang matriks yang biasa keluar untuk anak sosum itu sebenarnya nggak susah-susah banget. Tapi teman-teman nggak perlu nguli, tenang aja. Kalau soal-soal UTBK tahun-tahun kemarin itu sebenarnya nggak perlu nguli tapi pakai trik. Biasanya trik yang dipakai salah satunya itu pakai konsep determinan. Nah ya, jadi teman-teman, pertama teman-teman harus nguasain tentang determinan. Nah, jadi kalau misalkan di sebelah sini, determinan itu caranya yang ini, yang ungu, kurangin yang biru. Aku ulang ya, cara nyari determinan yang ungu, dikurangin yang biru, gitu. Mau bentuknya begini, mau bentuknya begini, semuanya sama. Kita kerjain ya, bismillah ya, teman-teman ya. Kalau misalkan ada angka nih, jangan lupa teman-teman ya, angka di luar ini harus dikuadratin gitu untuk dapetin determinan. Itu konsep tentang determinan yang kedua. Jadi yang pertama, cara nyari determinan adalah perkalian dari yang ungu ini kurangin yang biru. Ingat ya, ungu kurangin biru. Nah, habis itu kalau ada angka yang di luar seperti ini, nanti dia harus dikuadratin. Langsung kita determinan yang di kiri sama dengan determinan yang di kanan. 1/10 dikuadratin jadi 1/100. Habis itu ini yang ungu 5 kali 11, yang biru min 5 kali min 9. Ingat-ingat, yang ungu kurang yang biru. Yang ungu kurang yang biru. Yang ungu atau yang pink, ya pokoknya yang inilah ya. Itu dikurangin sama yang biru. Nah, habis itu teman-teman tinggal kerjain, ini berarti 55 dikurang plus 45. Nanti teman-teman punya hasilnya 10. 1/100 kali 10 nanti dicoret, hasilnya tinggal 1/10. Berikutnya, masalah determinan nih teman-teman ya. Kalau determinan bentuknya
perkalian berarti teman-teman tinggal ngaliin doang. Kalau ada pangkatnya min 1 berarti nanti dia jadi 1 per. Aku ulang sekali lagi. Kalau determinan dari matriks yang dikali, nanti determinannya tinggal dikali. Kalau ada pangkat min 1 berarti nanti dia seper gitu doang. Oke. Nah, berarti nanti ini determinan C dikali determinan D. Determinan C dikali determinan D sama dengan 1/10. Determinan C itu dapatnya dari yang ungu kurang yang biru. Konsepnya sama ya, yang ungu kurang yang biru. 1 kali 3 dikurang 2 kali min 1. 1 kali 3 hasilnya 3, dikurang 2 kali min 1 hasilnya min 2. Nah, nanti teman-teman punya 1/5 dikali 1 per D alias determinan D hasilnya 10. 1/10 ini ya teman-teman. Nah, habis itu nanti kita punya D ini yang di bawah. 5 kali D hasilnya 10 berarti D-nya dapat angka 2. Jadi, nah belum selesai teman-teman. Jadi determinan D yang mau kita kerjain, yang mau kita cari adalah 2. Nah, teman-teman bisa langsung cek-cek aja tuh dari option-option ini mana yang hasil determinannya 2. Gitu ya, insya Allah sih jawabannya nggak ada yang sama. Contoh misalkan option yang D, nanti tinggal min 1 kali min 1 dikurang 0 kali 0 hasilnya nggak 2 gitu. Habis itu kalau misalkan aku mau nyoba yang option yang B, nah kalau misalkan option yang B berarti nanti yang ungu ini dikurang nanti sama yang biru. Berarti nanti 3 kali 2 jadi 6, 4 kali 1 jadi 4, 6 kurang 4 hasilnya 2. Clear ya teman-teman? Jadi ternyata jawaban untuk soal nomor 9, teman-teman nggak perlu repot-repot nyari. Jawaban nomor 9 itu adalah yang B. Jadi matriks yang dicari adalah yang option yang B, bravo, gitu. Aku ulang sekali lagi, teman-teman biasa ngerjain tentang matriks di UTBK itu tentang konsep yang dipakainya itu tentang determinan. Jadi teman-teman harus paham banget kalau determinannya dikali, kalau matriks yang dikali determinannya tinggal dikali. Jadi ini determinan CD berarti tinggal determinan C kali determinan D. Kalau ada tanda inverse atau pangkat minus 1 berarti nanti tinggal diseper. 1 per something, 1 per something gitu ya teman-teman. Bismillah, semoga kalau teman-teman banyak ngerjain soal, insya Allah lancar. Karena ini caranya gampang, pokoknya yang ungu ini kurangin yang biru. Yang ungu kurang yang biru. Yang sebelah sini kurang sebelah sini. Gitu. Oke, berikutnya tentang bayangan garis. Nah, kalau bayangan garis, teman-teman bisa langsung ngapalin rumus cepetnya aja. Biar cepet, biar ngerjainnya langsung. Pertama, tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Yang perlu teman-teman ingat, kalau Y sama dengan X itu tinggal ditukar aja. Dari Y jadi X, X jadi Y. Nanti teman-teman tukar, berarti nanti langsung dipakai ke persamaan ini. Tadinya 3X kurang Y tambah 2 sama dengan 0, nanti langsung berubah seperti ini bentuknya. Tadinya X, dia berubah jadi Y. Tadinya Y, dia langsung berubah jadi X gitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Karena emang katanya dilanjutkan gitu. Jadi kalau seandainya dia cuma minta ini doang, ya udah selesai. Tapi yang diminta tuh dilanjutkan, maka kerjaan teman-teman pun harus lanjut ya. Dilanjutkan dengan rotasi sebesar 90 derajat. Kalau misalkan rotasi 90 derajat, nah itu tinggal diubah. X-nya jadi min Y, Y-nya jadi X. Jadi dari persamaan yang ini nih, ingat-ingat ya teman-teman, bukan dari persamaan awal. Jadi kalau ada banyak step, yang diambil step 1 sebelumnya persis. Ini dilanjutkan dengan rotasi. Berarti persamaan yang diambil persis sebelum rotasi. Sebelum rotasi adalah tentang refleksi garis Y sama dengan X. Maka yang dipakai persamaannya yang ini. Gitu teman-teman ya. Nah udah deh, tinggal teman-teman ubah aja. X jadi min Y, berarti yang X yang di sini teman-teman ubah jadi min Y. Kemudian Y jadi X, Y yang ini berubah jadi X. Min ketemu min jadi plus, teman-teman punya nanti hasil akhirnya selesai. Nanti 3X tambah Y kurang 2 sama dengan 0.
0. Aku ulang sekali lagi, kalau misalkan tentang garis, ada refleksi, ada rotasi, dilatasi, teman-teman paling enak ngapalin rumus cepatnya aja. Itu satu. Yang kedua, teman-teman harus ingat kalau stepnya banyak, maka dilanjutkan per step. Jadi kayak ini yang ini dikerjain, habis itu untuk yang ini nih, untuk garis Y sama dengan X. Katanya dilanjutkan dengan rotasi, maka ini pakai persamaan yang step 1 persis sebelumnya gitu teman-teman. Bismillah ya teman-teman, kalau bab ini memang teman-teman perlu sedikit ngapal rumus cepat sih sebenarnya, biar lebih cepat aja. Karena kalau pakai rumus cepat ini bisa langsung selesai dalam 2 step beres. Gimana pun bentuknya, gimana pun bentuk persamaannya, mau dia pangkat 2, mau pangkat 3, kalau teman-teman hafal sama rumus cepatnya itu akan jauh lebih cepat lagi ngerjainnya, lebih cepat selesainya. Jadi lumayan banget tuh kalau UTBK kan ya. Kalau misalkan ada satu soal yang bisa dikerjain setengah menit, itu lumayan banget. Berarti teman-teman bisa lebih lama ngerjain soal lainnya. Gitu. Soal berikutnya adalah soal tentang deret, tentang barisan. Nah, tapi di sini yang dipakai SN. Karena memang ya biasanya kalau soal-soal UTBK, soal SIMAK itu yang dipakai emang agak rumit, nggak sederhana. Tapi teman-teman yang perlu dihafal tuh emang nggak banyak. Kalau di sini ngomongin tentang SN, berarti yang teman-teman hafal itu rumus SN. Rumus SN seperti ini. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Teman-teman harus ingat ini berlaku untuk barisan aritmatika. Ini ya barisan aritmatika. Aku ulang lagi, ini berlaku untuk barisan aritmatika. SN untuk aritmatika, untuk geometri, dan geometri tak hingga itu berbeda. Jadi teman-teman harus ngapal. Karena itu emang rumus dasar sih. Jadi kalau mau ngotak-ngatik ya teman-teman harus hafal dulu sama rumus dasarnya. Gak banyak kok. Aritmatik, geometri, dan tak hingga. Udah gitu doang, cuma 3. Gak cuma ya, teman-teman harus punya effort untuk ngapalin, untuk bisa, ya memang harus berusaha. Karena bentuknya seperti ini ya, bentuknya hurufnya banyak, ada N, ada A, ada B gitu. Tapi tenang aja, kalau teman-teman banyak ngerjain soal, insya Allah teman-teman bisa lancar, teman-teman bisa hafal di luar kepala. Kalau sering dipakai. Oke, kita back to the topic. Nah, sekarang kita masukin. Pertama kita punya SN plus 2. Kalau SN plus 2 berarti dari rumus yang ini ganti. Pertama kita ngerjain satu-satu ya. Ganti N-nya jadi N plus 2. Gimana nih Kak kalau N plus 1000? Ya udah, setiap huruf N diganti jadi yang diminta. Ini N plus 2 berarti ini akan menjadi N plus 2. Ini akan menjadi N plus 2. Gitu teman-teman ya. Nah, abis itu teman-teman bikin cantik dengan memasukkan A dan B. A itu awal atau nama lainnya suku pertama, ini ada di soal ya. Ini min 2 itu suku pertama, B itu beda juga ada di soal gitu. Aku ulang ya, A itu awal atau suku pertama, B itu beda. Nama lain beda adalah selisih antar suku. Oke, kita lanjutin. Nah, kita bikin cantik. 2 kali min 2 jadi min 4. Ini bisa dikerjain N tambah 2 kurang 1 jadi N plus 1. Berikutnya, yang ini kali pelangi. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau ada kurung yang begini, ini pasti kali pelangi. 3 kali N jadi 3N, 3 kali 1 jadi 3. Gitu. Kalau ada yang bisa dikerjain, kerjain sama teman-teman. Yang ini nih, yang di dalam kurung ini bisa dikerjain. Min 4 tambah 3 hasilnya min 1, 3N gak punya teman, tulislah di sini 3N kurang 1. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita kerjain yang SN. Yang ini nih SN nih ya teman-teman ya. SN ini punya rumus seperti ini. SN dari sini nih kita tinggal ganti A sama B-nya aja. A-nya min 2, B-nya 3. N-nya tetap. Nah, di sini N-nya tetap. Teman-teman kayak tadi lagi bikin cantik. 2 kali min 2 jadi min 4. Ini dikali pelangi nanti lanjutannya gitu. Ini 3 kali N jadi 3N. 3 kali min 1 jadi min 3.
Terus yang di dalam kurung ini, kalau ada yang bisa dikerjain, kerjain sama teman-teman. Min 4 sama min 3, nanti teman-teman punya N per 2, 3N kurang 7. Oke, next. Kita lanjutin lagi. Di sini katanya ketika mereka dikurangin, hasilnya 65. Berarti teman-teman kerjain deh. Hasil yang ini dikurang hasil yang ini, hasilnya 65. Di sini ada 2 nih. Nah, biar teman-teman gampang, ini semuanya dikali 2. Jadi nanti ini habis 2-nya, ini habis 2-nya, 65 kali 2 hasilnya 130. Aku ulang, kalau dia ada 2 di bawah, itu teman-teman semua dikali 2. Ingat-ingat nanti yang di kiri habis, jadi per-pernya hilang, yang di sebelah kanan pun dikali 2. 65 kali 2, 130. Kak, boleh nggak kalau nggak dikali 2? Boleh. Tapi di sini kalau misalkan nggak dikali 2, nanti bentuknya nggak cantik, teman-teman. Jadi ngerjainnya capek dan prone to mistake ya. Jadi lebih gampang untuk membuat kesalahan, salah nulis, salah hitung gitu. Jadi lebih baik untuk menghilangkan angka 2 yang ada di bawah ini gitu teman-teman. Nah, habis itu teman-teman bisa langsung aja kali pelangi. Ini N kali 3N, N kali min 1. 2 kali 3N, 2 kali min 1. Ini juga sama, min N kali 3N, min N kali min 7. Jangan lupa ini di hal-hal kayak gini ya. Ini min N kali min 7 jadi plus. Jadi biasanya orang kekecoh di sebelah sini nih. Kekecoh tanda sehingga hasilnya berbeda. Ketika hasilnya berbeda, hasilnya jadi salah. Teman-teman harus ingat-ingat. Kak, gimana ya? Kayaknya aku sering banget salah. Nah, kalau teman-teman sering melakukan kesalahan kayak gitu, 1. Teman-teman banyak latihan soal. 2. Teman-teman jangan suka pakai kalkulator. 3. Teman-teman jangan lupa banyak berdoa. Yang keempat, teman-teman ngerjainnya coba pelan-pelan. Coba kalau udah selesai satu baris, teman-teman tutup dulu. Nah, ini ditutup, teman-teman kerjain ulang gitu caranya ya. Tapi memang Allah bisa karena biasa. Jadi kalau teman-teman biasa salah, nah teman-teman harus biasa untuk ngerjain tips yang tadi aku bilangin. 1, ngerjain soal yang banyak. 2, ngerjain jangan pakai kalkulator. 3, banyak berdoa. 4, kerjain ulang gitu. Kerjain ulangnya tapi ditutup, jangan dibaca. Jadi ini ditutup, kerjain ulang sekali lagi. Gitu sih biar lebih teliti. Lanjut ya teman-teman. Nah, habis itu teman-teman kerjain yang N kuadrat sama N kuadrat ini habis. Teman-teman tinggal N dan konco-konconya, ini min N, ini plus N, ini plus 7N. Habis itu nanti yang min 2 ini pindah ke sana, ke sebelah sana. Karena memang konsepnya yang ada hurufnya taruh di kiri, yang nggak ada hurufnya alias angka tok itu taruh di sebelah kanan gitu teman-teman. Kalau udah nanti teman-teman bisa langsung dapat N-nya. Jangan lupa yang di sebelah kanan dibagi yang di sebelah kiri, nggak boleh kebalik. Sebenarnya bukan yang sebelah kanan bagi sebelah kiri sih, tapi angka biasa dibagi yang di depannya huruf. 132 bagi 12. Nggak peduli gimana pun jeleknya, nggak peduli gimana pun angkanya, teman-teman harus ingat, pokoknya yang nggak punya huruf dibagi yang punya huruf. Nggak boleh kebalik. 132 bagi 12, nanti teman-teman dapat hasilnya 11, maka N yang kita cari adalah 11. Soal berikutnya tentang barisan dan deret lagi. Kalau ngomongin tentang barisan, yang ditanya di antara kelima suku, barisan yang dapat ditentukan nilainya adalah langsung ketemu jawabannya suku ketiga. Yang harus teman-teman ingat, kalau ada ganjil dan informasinya cuma 1, teman-teman ambil yang tengah. Di sini ada 5, ada A, B, C, D, E. Yang teman-teman ambil itu yang tengah, yang C, alias yang ketiga. Seandainya ada 7, berarti nanti teman-teman ambil yang tengah, yang keempat. Gitu ya teman-teman ya. Next, soal nomor 13 tentang limit. Soal tentang limit itu nggak susah. Kalau bentuknya pecahan, nah yang pertama teman-teman lakuin adalah masukin dulu X-nya. Terus masukin, teman-teman hitung, di sini X-nya 5, berarti X-nya sini ganti angka 5, ini ganti angka 5, ini pun ganti angka 5.
Teman-teman cek hasilnya 0 per 0 atau enggak. Kalau ternyata hasilnya itu enggak 0 per 0, udah dan selesai, itu jawabannya. Kalau ternyata dia bentuknya 0 per 0, berarti teman-teman nggak selesai gitu aja, teman-teman butuh L'Hopital. L'Hopital itu teman-teman turunin yang atas sendiri, yang bawah pun turunin sendiri. Kalau udah diturunin, masukin lagi X-nya. Yang harus teman-teman ingat, L'Hopital itu ngerjainnya bisa bolak-balik. Jadi seandainya begitu teman-teman masukin 0 per 0 lagi, berarti L'Hopital lagi, L'Hopital terus. Bisa bolak-balik sampai nggak 0 per 0. Nah, sekarang masalahnya itu bentuk yang seperti ini. Bentuk turunan dari akar. Aku akan kasih rumus cepat. Turunan dari akar itu turunan dalam akar per 2 kali akarnya tulis ulang. Yang ini nih ya, teman-teman ingat-ingat. Sekarang kita langsung pakai aja biar teman-teman gak bingung. Nah, yang ini berarti turunan dalam akar, ini X plus 4, itu turunannya 1. Habis itu per, nah yang ini nih, 1 kita tulis di atas, per 2 kali akarnya tulis ulang. Yang satunya pun sama, ini turunan dari 14 kurang X adalah min 1. Per 2 kali akarnya tulis ulang. Yang bawah ngerjainnya turunan biasa, X kuadrat, turunannya jadi 2X pangkat 1, min 2X yang tadinya punya X, sekarang dia jadi nggak punya. Kemudian angka yang nggak punya X hilang gitu teman-teman. Jadi aku ulang sekali lagi, teman-teman yang harus dihafalin adalah turunan yang bentuk akar. Jadi yang atas taruh bentuk turunannya per 2 kali akarnya tulis ulang. Langkah berikutnya, tadi masukin lagi X-nya. Jadi teman-teman masukin X-nya diganti angka 5. Kenapa 5 Kak? Karena di sini limit X menuju 5. Kalau X menuju 9, masukin angka 9. Kalau X menuju 10, masukin angka 10 gitu. Jangan lupa teman-teman kerjain yang di dalam akar terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman punya akar 9 itu 3. 3 kali 2 hasilnya 6. Ini akar 9 kali 2 pun hasilnya 6. Yang harus teman-teman ingat, ini kalau ada tanda minus, nah ini teman-teman harus hati-hati banget seperti yang udah aku bilang, karena orang banyak banget kekecoh di situ. Sayang banget ya, kalau misalkan kekecoh cuma gara-gara tanda plus minus. Nah, lanjut teman-teman kerjain yang atas dulu, ini jadi 2 per 6. Karena minus ketemu minus jadi 2 per 6 per 8. Tumpukannya ada 3 nih. Ketika tumpukannya ada 3, teman-teman ingat, nanti ini 8-nya nebeng sama 6. Jadi 2 dikali 6 kali 8. Ternyata di sini nggak ada nih pilihan 2 per 48. Kalau nggak ada, yang harus teman-teman lakuin adalah kecilin. Kalau dikecilin, 2 bagi 2 jadi 1. 48 bagi 2 jadi 24. Ketemu deh, jadi jawaban dari soal nomor 13 adalah 1 per 24. Aku ulang sekali lagi, kalau ketemu soal limit yang bentuknya pecahan, teman-teman harus cek dulu, masukin X-nya 0 per 0 atau enggak. Kalau dia 0 per 0, berarti teman-teman harus ngerjain pakai L'Hopital, alias diturunin, yang atas sendiri, yang bawah sendiri. Nah, habis itu masukin lagi X-nya, kayak gini ya, masukin lagi X-nya. Gimana kalau bentuknya masih 0 per 0? Turunin terus, L'Hopitalin terus sampai dia nggak 0 per 0. Habis itu kalau misalkan teman-teman ketemu bentuk yang rumit, kayak misalkan bentuk akar mau diturunin, ini udah aku kasih rumus cepat. Turunan dalam akar per 2 kali akarnya tulis ulang. Bismillah ya teman-teman, teman-teman harus banyak kerjain soal, teman-teman harus banyak berdoa, biar teman-teman lancar ngerjain soal limit, karena soal limit itu relatif mudah. Teman-teman masih semangat ya, teman-teman jangan ngantuk dulu, ini masih ada 2 soal lagi ya teman-teman ya, bismillah. Nomor 14, jika M dan N adalah bilangan real, nah ini ada aksen nih, aksen itu artinya turunan. Nah, jadi teman-teman nanti ambil aja, ambil salah satu turunannya. Yang teman-teman harus lihat, di sini hurufnya banyak banget ya, ada M, ada X, ada N. Yang teman-teman pilih, nah teman-teman lihat yang di sebelah sini, ini apa? Ini Fx. Berarti yang diturunin terhadap X. Ini seperti angka M dan N ini adalah angka, jadi dibiarin aja. Jadi kalau teman-teman mau nyari F aksen X, itu kayak biasa 3-nya taruh bawah, M-nya tulis ulang,
X pangkatnya berkurang jadi pangkat 2. Ini pun jadinya dan 2-nya taruh ke bawah, 2 kali 2 jadi 4, X-nya pangkat 1. Ini si min NX, dia punya X, sekarang dia hilang X-nya gitu. Plus 5. Nah, si plus 5 ini hilang gitu turunannya teman-teman ya. Nah, kalau udah, teman-teman boleh masukin salah satu. Boleh masukin X-nya dia ganti angka 1 atau X-nya diganti angka 5. Teman-teman pilih aja yang gampang. Biasanya, of course, kita pilih angka 1. Apa tuh? Yang dicek kita lihat yang di sebelah kanan ini 0. Berarti kalau X-nya 1, kita masukin, kita lihat hasilnya 0 apa enggak gitu. Nah, jadi teman-teman tinggal dimasukin, ini hasilnya 0, jadi 3M1 kuadrat ditambah 4 kali 1 dikurang N sama dengan 0. Teman-teman kerjain, teman-teman dapat 3M tambah 4 kurang N sama dengan 0. Teman-teman biasain, huruf adanya di kiri, angka adanya di kanan. Jadi teman-teman punya 3M dikurang N sama dengan min 4. Tadinya plus 4, berubah di sebelah sana jadi min 4. Oh, alhamdulillah banget nih, ternyata yang ditanya udah selesai nih 3M kurang N. Kita punya 3M kurang N, hasilnya min 4. Jadi jawaban dari soal ini adalah min 4. Aku ulang sekali lagi, ketika ada tanda aksen, ini berarti ngerjainnya pakai turunan. Ketika hurufnya banyak, teman-teman lihat di sini nih, F dalam kurungnya tuh apa? F dalam kurung X berarti turunin terhadap X biasa, gitu. Alhamdulillah teman-teman, kita sampai juga di nomor terakhir. Kita punya Fx, kita punya Gx. Teman-teman gak perlu repot, kalau misalkan ada Fx, ada Gx, teman-teman cek pangkatnya. Di sini ada pangkat 3 sama pangkat 2, teman-teman kerjain dari yang di sini dulu nih, yang pangkat 3 dulu nih ya, Gx. Gx itu ketika ngomongin tentang minimum, itu ngerjainnya pasti pakai turunan. Nah, nanti turunin bikin sama dengan 0. Di soal-soal sebelumnya udah aku bahas, kalau ada ngomongin tentang minimum, teman-teman turunin sekali, bikin sama dengan 0. Habis itu cari X-nya. Nah, kalau ini diturunin, berarti 3-nya turun ke bawah, dikali 4, X pangkatnya berkurang 1. Ini tadinya dia punya X, sekarang dia jadi nggak punya X, hilang. Puff. Terus tadinya plus 3, hilang. Sama dengan 0. Ingat ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, tinggal dibikin cantik. Ini jadi 12x kuadrat kurang 3 sama dengan 0. Dibiasain, kalau punya huruf ada di sebelah kiri, nggak punya huruf taruh sebelah kanan. Habis itu kita punya x kuadrat sama dengan 3 per 12. Kita bisa kecilin x kuadratnya 1/4. Karena kita butuh x doang, maka x kuadrat ini kita akar. Akarnya itu ada 2, ada setengah dan min setengah. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau misalkan tadinya bentuk kuadrat, teman-teman mau bikin jadi nggak kuadrat, itu hasilnya ada 2, ada positif, ada negatif. Kalau dari awal udah ada akarnya, misalkan soal limit yang tadi udah ada akar 9, itu jawabannya positif aja. Itu bedanya teman-teman ya, aku ulang sekali lagi, kalau ketemu soal yang dia bentuknya tadinya kuadrat, teman-teman mau memaksakan diri jadi nggak kuadrat, itu ngerjainnya jadi ada 2. Akarnya bisa positif, bisa negatif. Kalau soal yang kayak tadi nih, soal tentang limit, sebenarnya nggak soal tentang limit aja sih, tapi di soal yang tadi yang udah aku bahas itu, teman-teman bisa cek di nomor sebelumnya tentang limit. Kalau nggak salah nomor 13, itu ada akar 9, itu nanti yang diambil positif. Jadi kalau di soal udah ada akarnya dari awal, teman-teman nggak memaksakan, nah itu berarti langsung yang diambil yang positif. Kalau enggak, ya udah ambil dua-duanya. Yang jadi masalah ada 2 titik yang diambil cuma 1 aja karena dia ngomongin tentang minimum. Step satunya kayak tadi udah aku bahas, turunin sekali sama dengan 0, cari X-nya, kemudian masukkan X ini ke fungsi sebelum diturunin. Dicek ya. Nah, nanti dimasukin X-nya setengah ke fungsi yang ini, Gx. Jadi nanti 4 kali setengah pangkat 3 dikurang 3 kali setengah ditambah 3. Ternyata hasilnya 2. Masukin juga untuk X yang hasilnya min setengah.
Nah, kalau min setengah ternyata hasilnya 4. Karena yang ditanya minimum, berarti yang diambil yang ini nih, yang lebih kecil. X-nya setengah untuk hasilnya 2. Maka kita punya setengah dan 2 gitu. Ini untuk soal yang pangkat 3. Nah, sekarang yang harus teman-teman ingat, kalau ngomongin tentang pangkat 2 itu gampang banget. Ada titik maksimum, itu teman-teman punya yang namanya puncak atau ekstrim atau belok. Ingat-ingat kalau dia pangkatnya 2, teman-teman punya rumus puncak, belok, atau ekstrim itu semua sama. Nah, teman-teman apalin rumus dari X puncak itu adalah minus depannya X bagi depannya X kuadrat. Kalau di buku-buku ditulisnya X puncak adalah min B per A. Tapi biar gampang, pokoknya depannya X dibagi depannya X kuadrat. Jadi di sini min B karena depannya X itu huruf B, per A karena depannya huruf X kuadrat adalah A. X puncaknya yang mana? Nah, teman-teman baca nih ya, jika fx ini mencapai maksimum, jadi X puncaknya berada di titik minimum. Berarti X puncak dari persamaan fx itu akan sama dengan X yang kecil dari persamaan Gx. Jadi X puncak yang kita ambil adalah yang setengah ini. Setengah sama dengan min B per 2A. Habis itu teman-teman bisa kali silang 2-nya ke sana, 2A-nya ke sebelah sana. Nah, habis itu 2-nya bisa dicoret kanan kiri, berarti A sama dengan minus B. Nah, berarti pindahin ruasnya nih, seperti biasa. Konsepnya adalah semua huruf taruh di kiri, yang bukan huruf taruh di kanan. A tambah B 0, dan ya, jadi jawabannya 0. Jadi A tambah B hasilnya 0. Ya, soal nomor 16 nggak ada. Alhamdulillah berarti kita udah selesai bahas soalnya nih. Kita udah selesai, udah kupas tuntas, sudah aku kasih tips, sudah aku kasih trik. Jadi teman-teman bisa nonton ulang videonya. Kalau rasanya masih kurang lancar, kurang bisa, atau kayaknya kagok-kagok, teman-teman nonton lagi videonya. Habis itu teman-teman catat, teman-teman screenshot. Habis itu teman-teman kalau ada tips, ada trik, teman-teman ingat-ingat. Ada rumus, teman-teman apalin. Jangan lupa teman-teman untuk banyak latihan di rumah, banyak latihan mandiri. Insya Allah dengan banyak berlatih dan banyak berdoa, of course, Allah mudahkan teman-teman menuju cita-cita teman-teman. Ya, alhamdulillah kita udah selesai. Mari kita baca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya teman-teman sudah menyaksikan sampai akhir nih, sampai habis. Terima kasih banget. Terima kasih sudah berkonsentrasi. Terima kasih telah menjaga semangat teman-teman. Semoga semangat itu nggak mati, nggak pudar, sinarnya nggak temarang ya. Jadi teman-teman harus jaga itu ya. Bismillah, semoga teman-teman tahun depan udah ada di PTN yang teman-teman inginkan. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.